Halo, perkenalkan nama saya Novia Hilda Octavia Mandalu, NIM 1903211000095. Saya akan menjelaskan mengenai hasil mini riset saya terhadap tata niaga produk agribisnis dengan komoditas buah pisang di daerah Batu Aji, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai hal yang melatar belakangi saya mengangkat komoditas pisang ini, di mana pisang merupakan salah satu komoditas florikultura yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, pisang juga menjadi komoditas yang sering ditemui di wilayah Batam. Karena konsumsi pisang di Indonesia dan juga Batam itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah peningkatannya ialah dari 7,54 kg menjadi 30 kg per kapita per tahun. Nah, dapat dibayangkan kan seberapa besar perbedaan kemajuan atau peningkatan konsumsi. Jadi di daerah Batu Aji ini merupakan sentra produksi pisang tertinggi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ini menurut data BPS atau Badan Penyuluh Pertanian tahun 2015. Jadi sebagian penduduk daerah Batu Aji itu bermata pencarian sebagai karyawan industri pada umumnya. Namun banyak juga sebagai petani komoditas florikultura yang memiliki pengalaman yang baik, cukup kompeten. Karena apa, di sini teknologinya bagus, jadi pemeliharaan untuk berbagai komoditas seperti tanaman-tanaman sayuran itu sudah sangat berkembang pesat. Pada tahun 2017, Batam memproduksi 408,9 ton pisang lokal. Sementara pada produksi pisang nasional itu pada tahun yang sama sudah mencapai 7.162.678 ton. Ini juga menaik atau merangkak naik menjadi 7.764.379 ton pada tahun berikutnya. Jadi tentunya peningkatan demi peningkatan itu diiringi kualitas yang berorientasi terhadap ekspor. Jadi karena Batam itu adalah lokasi yang cukup strategis karena ini berbatasan langsung dengan Singapura. Jadi pemerintah di sini atau lembaga pemerintah yang menangani bagian impor florikultura, maksudnya ekspor florikultura itu sangat mementingkan komoditas-komoditas yang berpotensi berkembang dengan baik. Untuk rumusan masalahnya itu ada 3, yaitu yang pertama bagaimana struktur pasar pisang di daerah Batu Aji, Batam. Yang kedua, bagaimana petani dari tingkah lakunya dan lembaga pemasaran dalam pasar komoditas pisang di daerah Batu Aji, Batam. Dan yang terakhir, yang ketiga, seperti apa sih penampilan pasar pisang di daerah Batu Aji, Batam. Tujuan dari analisis ini yaitu di mana kita dapat menjawab dari rumusan masalah ketiga di atas. Nah, berikutnya yaitu mengenai pendekatan analisis tata niaga produk agribisnis. Jadi perbedaan antara tata niaga produk agribisnis dengan non produk agribisnis ini dapat kita lihat dari contoh kasus yang ada di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi pada daerah ini banyak sekali petani pisang yang mengusahakan komoditas pisang, namun memiliki banyak dan cenderung lebih banyak meninggalkan usaha ini karena menurut mereka biayanya lebih mahal dengan pendapatan yang tidak jelas atau tidak meyakinkan. Yang pertama itu karena dilihat dari biaya pengumpulannya. Jadi untuk biaya non pertanian itu, biaya pengumpulan itu sangat berpengaruh besar. Dan untuk permintaan itu, sedangkan biaya pengumpulan itu relatif besar dibandingkan dengan industri non pertanian, untuk permintaannya saja itu dominan bersifat tidak elastis. Nah, sementara yang non pertanian itu bersifat elastis. Dan untuk pengesahan standarisasi itu ya harus setelah terjadinya produksi. Jadi untuk memberikan standar terhadap standar atau pengakuan standar yang baik terhadap produk ini pasti setelah melakukan produksi. Karena kalau sebelum melakukan produksi itu tidak menjamin, karena ini
adalah hasil alam, maksudnya tidak ada pengawetan atau campuran seperti produk bahan-bahan kimia lainnya. Sementara produk non-agribisnis itu sebelum produksi sudah dilakukan standarisasi asal menyesuaikan dengan cara proses atau pengolahan yang dinyatakan baik dan kualitasnya sangat baik. Sementara sikap produsen itu pada produk agribisnis terlihat dari kasus Tapanuli di Tapanuli Tengah, di mana itu petani produsen itu lebih banyak diam atau pasif. Karena apa? Mereka itu cuma mengolah dan kemudian menjual kepada tengkulak atau pedagang lainnya. Stop di situ. Sementara untuk melakukan pembelian terhadap konsumen lain itu adalah menjadi tanggung jawab para pedagang pengumpul seperti pengecer juga. Nah, sementara produk non agribisnis itu produsennya lah yang paling aktif mengelola hingga sampai mencari pembeli. Nah, untuk memegang peranan utama itu pada produk agribisnis itu ya terletak pada pedagang pengumpulnya. Untuk produk non agribisnis itu pedagang perantaranya yang memiliki peranan utama. Jadi untuk analisis tata niaga komoditas pisang ini dilakukan dua pendekatan. Yang pertama itu commodity approach, di mana pendekatan serba barang yang dilakukan mencakup dari aktivitas penjualan pisang oleh petani, kemudian pembelian oleh pedagang pengumpul dan juga oleh pengecer, kemudian pengangkutan dan penyimpanan oleh pedagang pengumpul dan juga pengecer. Dan yang kedua itu pendekatan fungsional atau functional approach, di mana proses pemasaran ini terdapat fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh pihak produsen dan lembaga pemasaran lainnya. Fungsi-fungsi ini mencakup fungsi penjualan yang dilakukan oleh lembaga petani juga, lembaga pedagang pengumpul dan juga lembaga saluran lainnya. Kemudian fungsi pembelian, di mana fungsi pembelian ini pasti dilakukan oleh pengumpul dari petani, oleh pengecer dari pengumpul. Kemudian fungsi penyimpanan, di mana setelah mendapatkan produk dari petani ataupun dari pedagang pengumpul akan dilakukan penyimpanan untuk menjaga kualitas dan keamanan barang. Kemudian fungsi transportasi. Nah, jadi dari petani itu pedagang pengumpul melakukan transportasi atau pengangkutan barang dari tempat membeli atau biasanya langsung ke lapangan, kemudian mereka mendistribusikannya ke pedagang pengecer pun melakukan fungsi transportasi. Yang terakhir itu fungsi pemilihan. Nah, ini biasanya terjadi pada pedagang atau saluran atau lembaga pada saluran yang paling akhir. Nah, di sini pada kasus saya ini saya analisis yaitu pada pedagang pengecer. Jadi pemilahan ini dilakukan untuk menghindari penjualan produk pertanian yang sudah busuk agar tidak mengecewakan para pelanggan. Nah, untuk berikutnya yaitu analisis struktur pasar. Di sini saya melakukan analisis struktur pasar dengan metode market share kumulatif. Ya, di sini sudah ada nama pengecer yang sudah saya wawancara, yaitu yang pertama Bapak Tigor Tambunan, yang kedua Ibu Nurmala, yang ketiga Rosma Sinaga. Untuk kapasitas pembelian pertanian itu jumlah total dari ketiga responden yaitu sebanyak 31 kg. Nah, dari sini didapat konsentrasi rasio atau KR-nya itu 0,290 didapat dari 9 atau kapasitas pembelian produk pertama dibagi dengan total seluruh kapasitas pembelian. Kemudian selanjutnya seperti itu hingga ke responden yang ketiga. Untuk market share-nya didapat yaitu 29. Ini didapat dari hasil konsentrasi rasio dikali dengan 100%. Untuk market share kumulatif ini didapat juga 29 yang artinya penjumlahan dari awal. Nah, kita lihat contohnya yaitu market share kumulatif yang kedua itu ada 61,2. Ini didapatkan dari market share yang pertama, nilai market share yang pertama ditambah dengan yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya hingga total market share kumulatif adalah 100. Jadi artinya berdasarkan analisis struktur tersebut, struktur pasar yang saya analisis yakni di daerah Batuaji Batam ini adalah struktur dominan.
Baik, selanjutnya itu analisis perilaku pasar atau market conduct. Kelembagaan. Lembaga yang terkait di sini sebenarnya bukan bentuk organisasi karena masih sesederhana itu. Namun dengan kesepakatan yang terjalin antar lembaga pemasaran pisang di Batu Aji ini memiliki fungsi yang sangat efisien atau membantu tersalurnya produk ini hingga ke konsumen. Nah, kita ke saluran pemasaran. Di sini ada 3 saluran, di mana yang saluran pertama itu terjadi antara petani hingga ke konsumen. Ini adalah saluran terpendek ya, di mana pada saluran pemasaran ini petani atau produsen itu membeli bibit dengan harga 5.000 per bibit. Jadi bibit pisang ini juga menjadi pembiayaan pada petani. Namun petani di sini tidak melakukan perawatan lain sehingga tidak ada biaya produksi yang harus dibebankan kepada petani. Petani di sini yang saya analisis memakai tenaga kerja juga, namun tenaga kerja keluarga. Jadi totalnya itu Rp10.000. Harga jual pisang itu Rp70.000 per tandan langsung ke konsumen. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh petani per tandannya itu yaitu sebesar Rp55.000. Jadi pada pola ini tidak terdapat margin pemasaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pola saluran pemasaran yang pertama adalah pola bebas margin pemasaran. Ya, jadi di sini biaya pembelian pisang oleh pedagang pengumpul itu kan Rp40.000 dari petani. Jadi pedagang pengumpul mengeluarkan biaya penyimpanan juga untuk pisang-pisang yang akan dijual per tandan maupun per sisir ke pedagang pengecer. Jadi total biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh pedagang pengumpul pisang di Batu Aji ini berjumlah Rp5.209.375.000 per bulan atau sebanyak Rp3.806 per tandan. Yang biaya meliputi biaya sewa toko, biaya tenaga kerja, di mana untuk mengumpulkan pisang itu dari petani mereka mengeluarkan banyak tenaga kerja, biaya pengangkutan barang dan biaya parang yang dihitung dari penggunaan atau pergantian barang. Jadi harga jual pisang oleh pedagang pengumpul langsung ke konsumen itu Rp55.000, yang artinya keuntungan yang dicapai ialah sebesar Rp22.194 per tandan. Jadi untuk yang selanjutnya pola saluran tata niaga yang ketiga. Di sini yang berpihak yang terkait adalah dari petani, pedagang pengumpul, pengecer, dan langsung ke konsumen. Pengecer membeli pisang petani pada saluran pemasaran ini tentunya dari pedagang pengumpul, maksud saya itu harganya Rp55.000. Nah, pengecer di sini menjualnya dengan harga Rp75.000. Mengingat biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh pedagang pengecer selama proses pemasaran berlangsung itu mulai dari biaya pengangkutan dan membagi pisang menjadi persisir adalah sebesar Rp5.000 per tandannya. Nah, berikutnya yaitu fungsi pemasaran. Di sini kita lihat ada tabel yang menjelaskan mengenai fungsi-fungsi apa saja sih yang dilakukan oleh ketiga lembaga yang saya analisis. Di sini fungsi penjualan itu dilakukan petani pisang, yakni petani pisang menjualnya ke pedagang pengumpul atau ke konsumen langsung. Namun di sini fungsi penyimpanan tidak dilakukan petani pisang karena mereka panen langsung mendistribusikannya kepada pedagang pengumpul. Sementara fungsi pembelian juga dilakukan oleh petani pisang, yaitu pembelian terhadap bibit atau perawatan yang minim seperti memberantas hama. Nah, untuk fungsi transportasi juga tidak dilakukan oleh petani. Pemilahan dilakukan untuk memberikan kualitas yang baik. Nah, untuk fungsi pengolahan tidak dilakukan karena mereka menjual langsung pisang yang utuh. Nah, untuk fungsi penyusutan juga tidak dilakukan, informasi pasar juga tidak dilakukan. Namun
pembiayaan tetap dilakukan karena seminim apapun pasti dibutuhkan biaya untuk perawatan hingga ke pasca panen. Untuk pedagang pengumpul, mereka itu melakukan fungsi penjualan, penyimpanan, pembelian, transportasi, namun tidak melakukan fungsi pemilahan karena mereka tidak perlu memilah karena petani sebelumnya sudah memilah. Nah, packing juga tidak dilakukan karena mereka tinggal mendistribusikan ke pedagang pengecer lainnya. Untuk pengelolaan juga tidak dilakukan, penyusutan juga tidak. Namun informasi pasar itu mereka melakukan fungsi ini dan juga fungsi pembiayaan untuk menstabilkan keuntungan semaksimal mungkin. Untuk lembaga pengecer, yaitu lembaga terakhir pada saluran ini, yaitu fungsi penjualan, penyimpanan, pembelian, transportasi dilakukan. Namun pengolahan, penyusutan tidak dilakukan. Jadi di sini berbagai fungsi-fungsi itu dilakukan dan paling banyak itu pedagang pengecer yang melakukannya. Nah, di sini keterangan ini menunjukkan bahwa di mana petani pisang melakukan 4 fungsi pemasaran, petani pengecer melakukan 7 fungsi pemasaran, dan pedagang pengumpul melakukan 6 fungsi pemasaran. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dalam penentuan harga. Menurut analisa pasar yang saya lakukan itu mereka kebanyakan bersepakat untuk melakukan harga semaksimal mungkin, namun dengan penetapan harga ganjil yang biasanya ini merupakan strategi marketing juga. Contohnya mereka membuat satu sisir pisang itu dijual senilai Rp13.990. Nah, ini disebut dengan kebijakan odd price. Selanjutnya sistem pembayaran. Sistem pembayaran dalam transaksi itu masih sistem retail, yang artinya secara sederhana yaitu melakukan pembayaran secara tunai. Nah, yang terakhir kita akan analisis penampilan pasar. Analisis penampilan pasar ini kita analisis dengan menggunakan margin pemasaran dan farmer source. Nah, berdasarkan rumus yaitu margin pemasaran adalah harga pisang di tingkat konsumen akhir dikurang dengan harga pisang di tingkat petani awal. Untuk pola pertama, margin pemasarannya adalah bebas. Untuk total margin pemasaran pada saluran pemasaran kedua yaitu 15.000 per tanda. Sedangkan total margin pemasaran pada saluran pemasaran ketiga itu 20.000 per kilogram atau per tanda. Jadi nilai total margin pada saluran pemasaran 3 merupakan total margin pemasaran terendah, yaitu 3.920 per kilogram. Jadi dibutuhkan lembaga-lembaga yang mendukung para petani ini. Saya Novia mengucapkan atas perhatiannya. Terima kasih.